Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu anak-anak muda yang berkecimpung di bidang game digital. Sudah hadir di tengah-tengah kita Hisbullah ya, owner Hisa Game. Ya. Selamat malam Hisbullah. Malam. Ya. Satunya lagi ada Fadil Hersaputra. Selamat malam ya, Fadil. Ya. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Hisa Games gitu ya, owner Hisa Games. Berarti kau yang punya game itu gitu ya, benar nggak? Benar. Game development studio. Game development studio. Bisa dijelaskan nggak sih Hisa Games ini apa kayak gitu? Oke, mungkin simpelnya kalau aku jelasin, Hisa Games itu game studio yang spesialisasinya itu rapid prototyping. Mungkin kami bisa jelasin singkat kayak kami berfokus pada pembuatan prototipe yang cepat dan terstruktur. Jadi kayak simpelnya kalau kami bisa bilang ya, kami itu ngerjain task game dengan cara kayak dengan tools yang kami buat sendiri gitu. Jadi prosesnya jauh lebih cepat dari studio lain. Gitu kira-kira kalau dari kami sendiri. Kayak gitu ya. Next itu terus produknya itu apa tuh yang bisa di? Kalau dari kami sendiri produk kami ada dua bagian ya atau dua kategori kami bilangnya. Yang pertama service client, jadi kayak game pesanan dari klien gitu kan. Terus yang kedua itu produknya itu tools berupa aset ataupun plugin yang gunanya itu untuk dipakai sama teman-teman developer lain. Jadi untuk mempercepat proses pengembangan game mereka gitu. Jadi istilahnya itu bahan setengah jadi gitu ya? Iya benar. Ya. Kalau kami suka nge-analogiin itu, kami itu bukan tukang bikin patungnya, tapi kami tukang bikin cetakan patung. Cetakan patung ya. Oke. Sebelum kita jauh-jauh ini Hisbullah nih base pendidikannya apa sih? Base pendidikannya IT sih, teknik informatika. Dari jurusan mana? Unsri. Unsri angkatan? Tahun 2012 masuknya, lulusnya 2017. Teman-teman kalian pasti lagi nonton ini ya. Terus ini inspirasi kok bikin Hisa Games itu dari mana itu? Kok gagasan ketika selesai dari pendidikan, aku mau jadi kayak gini. Kalau inspirasinya jelas sebenarnya dari studio game profesional lainnya yang udah jauh lebih dulu maju ya. Jadi kalau sekarang sih kami itu terinspirasi sama ada studio game luar namanya Sinti Studio. Mereka itu berfokus pada pembuatan tools juga tapi emang ekosistemnya di dunia 3D. Nah kami itu mau jadi kayak mereka, cuma dengan nilai diferensiasi kami 2D-nya gitu. Jadi kayak kami itu dua dimensinya Sinti Studio. Kalau Sinti Studio ada di luar negeri, di Indonesia ada Hisa Games yang punya ekosistem yang sama, cuma di dua dimensinya. Antitesa dari mereka gitu ya. Oke. Terus pengembangan game ini gimana nih proses pengembangannya? Kalau dari kami pribadi sebenarnya secara umum sama ya dengan studio-studio lainnya. Mulai dari kayak analisa kebutuhan, terus desain, terus bikin developnya sampai dengan rilis. Cuma emang tergantung kebutuhan. Soalnya kan ada game yang dibikin untuk klien, ada game yang dibikin untuk kami sendiri, atau ada tools aja yang kami bikin. Nah biasanya detail-detail pengerjaannya itu aja yang beda. Tapi secara umum sama sih. Mungkin nggak tahu ya kalau dari tim Fadil mungkin ada kayak spesialisasi sendiri ada spesialisasi juga. Tantangan yang dihadapi dalam proses kerja itu apa tuh? Kalau tantangan, kalau kami sih sekarang ya, yang paling jadi tantangan atau challenge kami biasanya kayak dua hal biasanya. Pertama tahap ideation, yang kedua itu marketing. Jadi kenapa dua itu jadi tantangan? Karena itu kayak jadi penentu gamenya bakalan laku atau enggak. Tahap ideation itu kayak tahap awalan kita mau bikin game. Mulai dari kita nentuin target marketnya siapa, kita nentuin ini gamenya genrenya apa gitu. Itu kan harus match di awal gitu kan. Terus scope-nya berapa lama gitu biar budgetnya enggak beleberan kemana-mana gitu kan. Sama marketingnya setelah ternyata idenya bagus, kalau yang marketingin atau proses marketingnya nggak bagus juga,
bisa jadi itu nggak nyampe ke telinga orang ataupun nggak nyampe ke telinga playernya. Jadi tetap nggak kejual juga. Oh. Jadi bagi kami dua hal itu sih kalau di Hisa Games yang benar-benar risk ya, yang harus benar-benar diperhatiin dan jadi tantangan development. Dari tahun berapa nih mulai kita? Kalau kami sendiri sebenarnya start dari 2019. 2019 Cuma pendekatannya berganti-ganti. Sempat jadi kayak online kurs, bukan online ya, sorry. Jadi kayak kurs gitu. Jadi kayak pelatihan, tempat pelatihan game dev. Sempat juga bikin game mini juga. Cuma udah pivot, udah belok-belok kemana-mana sampai dengan tahun terakhir ini. Ya udah kami fokus ke service klien, request pesanan klien, sama tools yang tadi gitu. Ada nggak produk-produk yang pernah kalau orang Palembang bilang oncak tuh? Oncak, oke. Betul. Kalau dari kami sendiri produk yang benar-benar oncak atau kayak core kami lah gitu ya. Jadi kami ada kayak namanya Easy Tool Series saat ini, di mana produk yang dipakai untuk development game dengan cara yang mudah lah. Jadi kayak katakanlah aku bisa bilang orang yang biasanya bikin game, misalnya dia harus bikin suatu fungsi itu dalam waktu kayak 1 minggu atau 2 minggu. Mungkin bisa dipotong atau dipangkas jadi beberapa hari aja gitu dengan tools modular kami. Gitu. Jadi lebih cepat gitu ya? Benar. Siapa saja nih yang pernah pesen ke Hisa gitu? Kalau dari klien yang request sih, kalau dari kami sendiri lebih ke, ini kalau request klien bermacam-macam ya. Jadi lebih ke kayak pernah kebanyakan personal, orang-orang yang emang untuk kebutuhan personalnya, ataupun company. Kami pernah juga handle untuk government, pernah ngerjain game untuk MUBA kami. Oh pernah ya? Pernah, jadi kayak pengenalan tentang apa ya istilahnya kayak hal-hal yang ada di MUBA gitu. Spot-spot, titik-titik tertentu gitu dalam sebuah game gitu kan. Terus kami juga pernah ngerjain untuk institusi edukasi gitu, jadi kayak pengerjaan game pengenalan edukasi musik untuk anak-anak gitu. Kalau untuk klien gitu. Untuk rate gitu, rate harga berapa nih sebulan? Oke, kalau untuk rate harga sendiri, kami itu kan ada 2 jenis ya, produk sama yang klien. Kalau yang produk itu toolsnya sekitar $20 sampai $50 lah kira-kira kisaran per unitnya. Untuk saat ini kami udah sekitar punya 20 unit tools lah di situ gitu kan yang dipakai secara global oleh orang. Kalau untuk dari services kami sendiri sebenarnya nggak ada patokan khusus, Mas Wawan. Jadi kayak mau budgetnya berapa kami bisa handle mulai dari 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50, 100 atau berapapun. Kami usahakan kayak mereka mau bikin game apa, budgetnya berapa, bakalan kami sesuaiin. Tapi bukan berarti yang budget 1 juta kami sembarangan, enggak. Kami tetap optimalin kok. Jadi tetap kita bikin seoptimal mungkin, tapi dengan scope ya budget yang segitu gitu. Jadi bisa mau ya? berapapun. Kalau sekarang ini lagi mengerjakan apa ini? Kalau sekarang kami lagi fokus ke tools sih. Jadi ada tools yang namanya itu Easy Cara. Jadi kayak karakter modular yang bisa dipakai teman-teman game dev kayak develop gamenya. Jadi itu udah ada karakter sama animasinya, base-nya gitu. Jadi teman-teman yang mau bikin game kayak dia tinggal nge-custom gambarnya aja, animasinya udah bisa nyesuaiin gitu. Itu dapat pesanan tuh dari mana? Biasanya berarti ada komunitas tertentu ya? Kalau produk yang tadi pesanannya karena marketplace-nya global, pesanannya enggak cuma tercakup di Indonesia aja kan. Kemarin itu beberapa bulan terakhir ada beberapa yang pesan dari Cina, Korea, Jepang sama Rusia. Sempat kontak-kontakan juga karena abis mereka pesan, mereka kayak ada nanya gitu kan, gimana nih cara ngetuningnya atau biar bisa nge-improve dari tools yang udah mereka beli. Mereka kayak nanya cara pakainya lah gitu ya simpelnya. Jadi secara nggak langsung gitu sih. Untuk toolsnya sendiri kisaran per bulan mungkin ya. Ini digabung dengan yang tools yang free juga. Pemakaiannya sekitar 500 sampai 1000 developer sih yang pakai per bulan. Banyak juga ya. Terus plan ke depan apa nih? Plan ke depan jelas tetap develop tools ini dulu gitu kan. Sambilan sebenarnya kami juga nerima services gitu. Jadi
boleh banget sebenarnya kalau kami ada chance untuk bikinin game buat Tribun Sumsel gitu boleh, kan. boleh. Itu collab sama Oke, siap. Nanti Six kita Cycle juga. collab ya. Main Oke. karakternya nanti Mas Wawan. Oh, boleh. Bisa. Siap. Dengan senang hati ya. Terus harapan Hizbullah nih dengan pekerjaan sekarang ini apa nih? Kalau harapan sendiri sebenarnya untuk pribadi sama company sama ekosistem game mungkin ya. Kalau untuk pribadi sih jelas semoga ini bisa terus sustain ya, maksudnya berkelanjutan gitu kan. Karena kan untuk pribadi jelas aku butuh pemasukan dan lain-lain juga, ini harus sustain nih gitu. Terus kalau untuk company juga ya jelas growth terus, dan kami kayak punya benchmark juga gitu kan, dan target kami tadi kayak Sinti gitu, yang mereka udah sekarang punya kayak staff ada mencar di 4 negara gitu, dan punya produk yang emang udah skalanya internasional gitu. Jadi pengen juga kami Hisa juga gitu kan. Sama satu lagi kalau untuk ekosistem game di Indonesia, berharapnya sih semoga semakin sekarang bakalan terus maju gitu ya. Gitu sih kalau dari aku. Sekarang giliran Fadil. Ya. Boleh perkenalan dulu nih, Fadil ini base-nya pendidikannya apa gitu? Oke. Halo teman-teman, aku Fadil, founder sekaligus ya yang ngetuain Cycle Studio sekarang. Jadi kalau dari personal background, aku sebenarnya sama kayak Kak Isbul, dari Universitas Sriwijaya juga, IT tapi angkatan 2019 dan tahun lulusnya itu juga kemarin. Owner Sick Game, kenapa namanya Sick Game? Sakit ya? Oh, oke. Kenapa nama studinya Six Cycle? Sebenarnya first time kami ngebentuk timnya itu tuh dari teman SMP, namanya Yovan. Dari situ dia bisa gambar dan aku bisa ngoding, jadinya gabung tuh. Terus dia ngajak teman, aku juga ngajak teman, kebentuklah 6 orang. Nah, sick itu tuh ya sih emang sakit sih. Sakit, ya. Karena pas kami udah ngedevelop itu, ternyata skill mereka tuh di luar yang ekspektasi aku kan. Ada skill masing-masing yang ada kelebihan masing-masing, dan sick itu juga artinya 6. Jadi cycle itu kami berenam tuh terus berputar terus gitu buat maju. Produk-produk yang dihasilkan apa aja sekarang? Kalau produk-produk yang dihasilin tuh kami mungkin lebih kayak memang bener ngembangin gamenya. Dari tahun 2022 itu 2021. Jadi dari ikut kompetisi atau apa, kami udah start ngembangin gamenya, tapi mungkin belum rilis ya sekarang. Makanya untuk tahun sekarang kami startnya buat rilis 1 game dulu. Beda kan kayak studinya Kak Isbul yang fokus ke aset sama services. Kami lebih kayak ngedevelop gamenya, atau ada develop game dari klien gitu. Nah, kami ngedevelop game sampai jadi. Dan mungkin untuk produk-produk yang lagi dikembangin itu juga, sekarang kami lagi nyiapin untuk rilis game kami yang di mobile di Play Store. Sama ada 1 game lagi yang ngebawa budaya MUBA, Ranggonang. Dia bakal ke Steam, kami arahin. Itu sih. Yang tadi di itu ya? Itu ya? Apa sih diferensiasi Six Cycle dengan yang lain ya? Pembedanya dari yang lain itu sebenarnya kami nge-start, kami pengen ada loh studio di Indonesia yang ngangkat budaya kan. Dan mungkin di Jawa itu ada tuh beberapa studio yang emang udah ngangkat kebudayaan Jawanya. Tapi yang perlu kita tahu juga, kebudayaan-kebudayaan di Palembang, Sumatera, dan terutamanya di Palembang, kan banyak tuh budayanya. Kami pengen ngangkat hal itu. Kenapa sih nggak diangkat? Jadiin sesuatu yang modern. Contohnya aja kita bisa ngambil referensi game Black Myth Wukong dari Cina kan. Mereka ngangkat ceritanya Sun Wukong kan. Kan di Palembang tuh banyak pasti folklore kan. Betul. Gimana itu nggak diangkat atau apa? Jadi kami nge-start from little aja. Jadi dari kecil pelan-pelan kami kenalin budaya ke orang-orang. Bisa loh dijadiin game yang bagus gitu. Berarti sudah ada ini ya, sudah mulai gitu ya? Iya, udah mulai. Spahit lidah mau jadi karakter gitu ya? Mungkin ke depannya. Tapi gitu, untuk sekarang itu kami lagi ngembangin game balapan yang base-nya tuh dari karapan sapi. Sama ada tadi Ranggonang. Nah, Ranggonang itu gamenya turn based kayak gitu.
ganti-gantian. Terus ada juga game Timun Mas kemarin. Ada Lagi juga tuh. ya. Nah. Oh. Dari mana ide-ide gitu? Selain dari budaya lokal. Sebenarnya kalau dari ide-ide itu untuk aku dan tim pribadi itu karena kami senang main game, jadinya kan banyak tuh ide-ide dari bagusnya kayak gini gamenya, bagusnya kayak gini. Tapi overall keseluruhannya kayak kalau bikin game yang idenya modern atau apa kan udah banyak tuh. Nah kami tuh pengen sesuatu yang beda gitu. Kayak kenapa kebudayaan tuh nggak diangkat, nggak ke show up, sekaligus ngasih entertain ke orang-orang. Iya. Kami ngajarin kebudayaan itu ada loh di Indonesia, jangan hilang. Kan nyatanya juga masyarakat sama teman-teman anak-anak juga kan sekarang lebih seneng main game ya Betul, betul. daripada baca buku atau apa. Betul. Jadinya kenapa nggak disampaikan lewat game gitu. Walaupun agak dimodifikasi dikit kan. Tapi kalau bisa jangan melenceng sampai sejarahnya dilupain atau melenceng dari kebenaran sejarahnya gitu. Keren. Terus tantangan nih, Dil. Apa nih tantangan dalam kerja sebagai develop game itu? Oke, kalau tantangan sebenarnya studio game itu kalau awal-awal ya kayak sebelum kami tuh tantangan awalnya itu dari pre-production ya, dari awal yang ideation. Kalau awal-awal sebelum studionya kebentuk ini, sebelumnya tuh kami cuma bikin game karena fun. Oh. Dan lama-kelamaan pas kami ngembangin sampai sini lagi, ternyata kita harus bikin marketnya juga. Terus apa yang disukain player, persona playernya apa, terus mau dibawa sama dirilis kemana gamenya. Nah itu harus dipikirin sih. Soalnya kalau kita bikin game aja buat fun kan nggak ada profit atau revenue kan percuma kan. Jadi bisnis modelnya dipikirin juga. Kalau Fadil, klien-kliennya banyak dari mana? Kalau klien sih ada beberapa dari personal, terus ada institusi juga sama ya ada di bidang pendidikan. Tapi untuk sekarang itu juga kami kan fokusnya ngembangin gamenya kan. Kemarin itu juga ada change sebenarnya. Tapi karena mungkin belum ngeberaniin diri ya kayak sekarang. Akhir tahun atau awal tahun kemarin tuh dapet kontak publisher dari US. Nawarin pendanaan sampai $10.000 lebih. Tapi karena kami belum tahu kayak sampai sekarang seluk-beluknya. Jadi masih ragu buat step up. Dan akhirnya udah sampai ke sini kayak udah belajar dan try to get better untuk kedepannya. Kalau rate-nya berapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau rate itu produknya atau itunya Mas? Produknya? Oh, kalau untuk produknya itu kami nyesuaiin juga sama kompleksitas. Misalnya klien nih request mau bikin game 2D atau apa ya guys boleh. Nah itu kan ada fitur-fitur tuh. Biasanya kami nge-breakdown fitur-fiturnya dari kompleksitas kesusahannya atau timelinenya. Terus ini tuh bakal apa ya dibawa kemana tuh akhirnya gamenya. Nah dari Start situ. from. Oke. Gimana tuh? Kalau start from itu juga sebenarnya sama kayak kata Hizbul, ada project-project yang personal yang kecil atau apa. Dan ada juga yang project-project tembus hampir 3 digit atau apa. Soalnya kalau dilihat juga di industri sekarang itu juga kan, kalau dari profit yang beneran masuk ke kita atau dari pendanaan itu, kalau nge-start bikin produk full game gitu, biasanya tuh 3 digit sampai MM-an, tergantung kompleksitas. Apa mereka mau gamenya bertahap atau langsung jadi bisa ditentuin di situ. Tapi untuk yang personal kan kebiasaannya kebutuhannya tuh untuk misalnya skopnya kecil, jadi itu bisa dikejarin dan nggak sampai segitu harganya. Oh, Bisa jutaan atau puluhan gitu. Nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Nah ini pertanyaan umum ya nih. Menurut Fadil nih, prospek game di digital di Indonesia itu gimana? Oke. Kalau prospek sendiri ya, sebenarnya ini juga aku udah bawain ke teman-teman di Palembang, terutama yang masih kuliah ya. Mereka masih kayak bingung kan di industri game tuh gimana sih? Iya. Apa bener nguntungin kayak di industri lain, sektor industri lain? Kalau aku berkaca dari aku ikut teman-teman yang di luar, kayak di US atau ada juga yang di Singapura, yang di ya SEA, market sama potensinya tuh ada. Ada ya. Tapi tinggal dari diri kitanya mau milih.
mau karir atau mulai studio atau ya dari services atau apa kayak gitu. Jadi kalau karir teman-teman harus tahu tuh kalian mau kayak jadi yang ngodingnya, game programmernya atau di role lain. Kalau mau bikin bisnisnya, studionya, kalian harus pahamin tuh fundamentalnya, apa aja yang dibutuhin. Kayak Kaisbul kan bagian services sama aset ya kayak. Ada juga yang ngembangin gamenya. Mungkin ada juga yang outsourcing, yang lain-lain kayak gitu. Apa tips dan saran untuk kreator game yang baru mau mulai gitu? Kalau untuk kreator game, ini aku jujur ya, sebenarnya susah. Susah ya. Dan jangan berharap langsung dapat hasilnya. Soalnya kenyataannya, ini dari kondisi misalnya teman-teman ada skill dan nggak tahu tuh tapi arahnya, terus belum ada ilmu yang lain kayak research, networking atau skillnya. Kalau cuman ada skill, coba asah yang lain juga, kayak ketemu teman-teman industri yang lain atau nyari research, baru start studionya. Tapi misalnya teman-teman ada skill, lebih baik dalamin dulu skillnya yang teman-teman punya dan masuk ke studio yang lain. Soalnya susah ya guys, boleh kayak kata orang ya memang penghasilan sama revenue dan profit dari game itu gede. Tapi kalau kita nggak bisa bertahan sama sustainable ke depannya, nggak bisa diputerin lagi uangnya kan ribet juga ya. Banyak tuh kejadian studio-studio indie yang jalan-jalan nggak tahu hilang. Takutnya begitu. Takutnya gitu ya. Terus bagaimana cara meningkatkan kualitas game memenuhi standar internasional lah kayak gitu? Oke, kalau standar ini agak ini ya, tergantung market sih sebenarnya. Pas kita awal-awal ngedevelop kan pasti ada riset kan tentang market, tentang gamenya gimana. Nah, kalau untuk gimana ningkatin kualitas untuk standar internasional tuh setiap perusahaan pasti beda-beda. Mereka ada artnya sendiri, bentuk gamenya sendiri, terus mau dirilis kemana gamenya. Dan untuk kualitas itu biasanya dengan seiring berkembangnya kita ngembangin gamenya dirilis, dapat komentar atau masukan dari teman-teman, itu bisa dipolis lagi. Jadi iterasi dianya. Iya. Dan sampai akhirnya dapat game yang disenangin yang lain juga. Sampai kita bikin game baru lagi. Bagaimana mengatasi persaingan? Nah, sekarang kan banyak nih anak muda yang ya, mulai kayak kalian lah. Itu gimana? Kalau persaingan ini sebenarnya ya emang ada persaingan dari studio-studio game. Tapi juga kan mereka juga ada market tersendiri gitu mas. Beda-beda ya. Dan untuk saran dari aku, misalnya kalian mau start ngebuat game juga, jangan langsung berharap wah langsung rame atau apa. Wah langsung banyak nih yang main karena kita mirip-mirip. Misalnya ini aku nyebut gamenya nggak apa ya, misalnya boleh. GTA atau GTA. Genshin Impact. Kita mirip nih sama mereka, mirip banget. Mirip. Tapi nyatanya mereka tuh udah ada marketnya tersendiri. Kalian harus mikir gimana kalian dapat market itu juga. Jadi start dari situ sih, gimana bersaingnya. Kalau Fadil sekarang lagi ngerjain project apa nih? Kalau aku pribadi dan tim itu lagi ngerjain project, ada namanya yang tadi, Match Stampede Beast Race. Itu game mobile di Play Store bakal. Itu gamenya lagi dikembangin dan bukan mungkin sih, rencananya tuh bulan depan bakal dirilis demonya buat lihat komentar teman-teman semua kan tentang ini. Dan juga mungkin beberapa bulan ke depan juga kami bakal ngerampungin yang Ranggonang tadi. Oh yang Ranggonang, yang itu tadi ya? Iya, ada board gamenya. Dari board game kami ubah ke digital. Oh boleh, ya, nanti diperlihatkan gamenya. Oke, harapan Fadil nih. Oke, kalau harapan aku pribadi ya, dan mungkin teman-teman tim juga, harapannya industri game di Indonesia itu semakin berkembang, terutama di Palembang. Banyak orang-orang yang awareness kalau industri di game itu ada, baik itu karir atau studionya. Dan kita memang boleh ngebandingin, tapi kita harus mikir juga apa yang bisa kita lakuin gitu.
untuk kedepannya. Dan kenapa aku masih tetap berani dan terus ngelangkah terus? Karena ya nggak hanya di Pulau Jawa loh yang ada potensi maksud aku. Iya. Di sini kan ada kan kayak Kais bersama Isa, aku sama si Cycle. Dan harapannya semakin berkembangnya, industrinya semakin berkembang, ekosistemnya semakin berkembang, dan ada lapangan kerja. Dan teman-teman kan ada tuh yang pengen kerjaan kayak aku pengen passion aku atau apa. Dan mereka punya lapangan kerja itu. Oke, Itu terima kasih Fadil ya. Bula, terima kasih ya. Bula, menambahkan lah ya. Tadi sudah aku tanya-tanya ya dengan Fadil. Mungkin dari prospek terus saran buat yang mau ini itu gimana tuh? Oke. Prospek dari game dev di Indonesia ya. Kalau dari yang aku lihat sih sekarang semakin bagus ya. Jadi mulai banyak nama-nama game dev di Indonesia yang naik. Mulai terkenal juga di luar negeri, bahkan publisher luar mulai lebih banyak yang tertarik. Jadi kalau dari segi kualitas ataupun kuantitas itu lagi ningkat sebenarnya. Cuma emang gara-gara itu juga kita jadi ada kayak tantangan tersendiri gitu kan. Jadi kayak kita harus punya nilai uniknya sendiri juga nih biar enggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Gitu sih. Terus menjadi kreator game development tuh apa sih? Plus minusnya? Plus minus sebenarnya nggak ada kayak plus minus yang benar-benar gimana-gimana ya. Sama kayak umumnya orang yang kerja di bidang industri kreatif ataupun bidang digital. Cuma kalau dari aku sendiri, yang aku perhatiin sih ada sedikit potensi di mana kalau di game itu kita punya chance untuk tiba-tiba produknya meledak. Ketimbang chance dari sisi aplikasi dan mungkin kayak mobile apps ataupun Windows app. Mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit, contohnya kayak misal katakanlah kita bikin aplikasi untuk ngedit foto. Mau sebagus apa, itu bakalan di foreshadow atau dibayang-bayangin sama Photoshop. Jadi orang kayak bakalan compare terus nih, bagusan Photoshop bagusan apa Padahal kalau kita baru perusahaannya kayak 1-2 tahun, jelas nggak bisa dong di-compare sama perusahaan segede Photoshop gitu kan, Adobe gitu. Sedangkan kalau game, itu ada kayak chance gitu, walaupun kita baru setahun ya Dil ya, atau 2 tahun, atau beberapa tahun, ketemu sama studio yang udah puluhan tahun, itu bisa kayak ada chance mungkin tahun ini game kita bakalan jadi game yang oke. Karena kan game itu kan bakalan terus bikin produk gitu ya, game studio bakalan terus bikin produk tiap tahunnya. Itu sih chance untuk meledak atau boomingnya itu jauh lebih gede menurut aku ketimbang aplikasi digital lainnya. Soal tokoh-tokoh karakter lokal tadi gimana menurut? Karakter lokal itu sebenarnya sebagai apa ya, kayak daya tarik juga dan sebenarnya media untuk pengenalan ya ke teman-teman mungkin kayak anak-anak atau gen alpha sekarang kan mereka udah kayak main gadget terus, ada kayak malah dilabelin kayak generasi iPad ya. Jadi selalu pegang tablet ataupun handphone. Nah, jadi sebenarnya dari game digital kita bisa ngenalin ke mereka juga nih karakter-karakter khas Indonesia ataupun cerita-cerita khas Indonesia. Cuma emang kalau dari aku pribadi ada hal yang perlu diperhatiin, jangan sampai kayak kita terlalu fokus ke pengenalan Indonesianya, tapi unsur fun-nya hilang. Jadi malah nggak ada yang main gara-gara itu. Pesan buat teman-teman yang baru mau mulai. Oke, kalau pesan buat teman-teman yang baru mau mulai, aku cuma ada 2 pesan sih. Pertama, tentuin goals-nya apa. Tujuan waktu pas masuk ke game dev ini apa. Karena kan beda-beda orang tujuannya ya. Ada yang mau cari uang tambahan, mungkin dia udah kerja gitu. Ada yang mau cari pengalaman, atau emang ada orang yang mau kerja fokus di sini gitu kan. Ada juga yang hobi, cuma aku mau bikin game dari diri aku sendiri deh gitu kan. Jadi goals-nya dulu apa nih, mereka mau ngapain. Ada juga yang mau bikin studio atau perusahaannya sendiri gitu kan, kayak Fadil, kayak aku gitu kan. Jadi goals-nya apa dulu harus ditentuin. Terus setelah itu yang kedua role-nya. Dia bisa apa? Ada orang yang bisa ngoding gitu. Ada orang yang bisa gambar. Ada orang yang dia hobi banget main game, jadi wawasan tentang gamenya atau referensi gamenya gede gitu, banyak. Dia bisa jadi game designer. Nah, dia harus tahu dulu nih,
dia role-nya apa. Jadi dia bisa ngelengkapin dia butuh teman apa nih gitu. Kayak aku misalnya bisa ngoding, aku nggak bisa gambar. Aku punya satu rekan aku namanya Nabila yang emang expertise-nya di bidang gambar dan animasi. Jadi kita butuh orang lain kan gitu. Ya. Jadi dua hal itu. Goals-nya sama role-nya. Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan nih Sebulah? Kalau dari aku sendiri sebenarnya udah dilengkapi sama Fadil juga tadi kan ya. Mungkin terkait game dev, apa ya? Mungkin terkait ekosistem game dev aja kali ya. Buat teman-teman yang juga fokusnya di bidang game development ataupun yang baru mau mulai. Jadi game development itu sebenarnya bidang yang tricky. Bisa dibilang mudah karena ya sebenarnya nggak butuh modal gitu kan. Kalau kita punya skill, kita punya teman, kita bisa mulai kapanpun. Tapi tricky-nya itu karena kita nggak butuh modal, kita suka terlena juga. Kayak kita harus buat income sebenarnya atau revenue stream gitu kan. Jangan sampai kayak yang udah dijelasin sama Fadil, jangan sampai kita bisa bikin satu game, tapi karena game yang pertama ini nggak menghasilkan, kita nggak bisa bikin game kedua. Gitu. Jadi hati-hati aja gitu buat teman-teman yang mau mulai di industri game. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Sebulah, Fadil ya. Sukses terus untuk project-project ke depan ya. Oke. Makasih Mas Wawan. Demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan anak-anak muda yang berkecimpung di dunia game digital. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.